ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Ikta Solar. Nampaknya Ikta asik rebahan di ayunan sembari melihat pemandangan dari pohon. Lalu Ikta mengobrol bareng si peri kecil bernama Kusu. Tidak lama kemudian muncullah seorang wanita bernama Yatori, putri sulung dari keluarga Iksem. Lalu Yatori bersama rombongan lainnya hendak mengikuti ujian Akademi Militer Kekaisaran Kachvarna. Dari atas pohon, Ikta menyambung pembicaraan para besti dan meminta mereka segera meninggalkan kota. Ikta adalah sosok pria yang jahil dan suka mengganggu teman-temannya. Lantas Yatori meminta teman lainnya untuk tidak memperdulikan Ikta. Kemudian Ikta dan Yatori menaiki kapal untuk berlabuh di kerajaan Kachvarna. Setelah di atas kapal, para calon akademi mendapatkan ruangan secara kelompok. Sementara Yatori dan Ikta berada di satu kamar. Kemudian Ikta melihat sosok wanita yang baru tiba bernama Haruma Bekel. Haruma memiliki rekan peri berelemen air bernama Minu. Tidak perlu berlama-lama, Ikta mulai aksinya dengan menggoda Haruma. Hanya saja, kesenangan Ikta berakhir saat Yatori menghalangi aksinya, tentunya untuk menggombali si gelis. Setelah itu masuklah sosok pria mungil bernama Bom-Bom. Dia memiliki rekan peri berelemen angin yang bernama Su. Selanjutnya muncullah sosok pria tampan bernama Afgan Rameon. Afgan memiliki rekan peri berelemen angin bernama Safi. Sontak saja Ikta langsung jutek melihat kehadiran Afgan di sana. Sebab menurut Ikta, sosok Afgan ini amat tampan hingga bisa menandingi kepopulerannya. Lantas tingkah absurd Ikta segera dihentikan Yatori, agar tidak mengganggu teman baru yang akan berbagi kamar dengannya. Nampaknya geng Ikta akan berada di kamar yang sama dan mereka sama-sama ingin mengikuti ujian masuk Akademi Militer Kekaisaran Kachvarna. Setelah berkenalan, Bobo bermain catur bersama Afgan untuk menghabiskan waktu selama di perjalanan. Bobom kalah telak saat bermain catur dengan Afgan. Lantas bak seorang guru, Ikta memberikan arahan pada Bom-Bom untuk tidak salah langkah. Mendengarkan wejangan Ikta, Afgan baru menyadari kalau temannya memiliki memori yang kuat. Tidak lama kemudian, Haruma membawakan teh untuk teman-temannya. Karena di luar cuaca sedang hujan, maka kapal mereka terombang-ambing. Hanya saja mereka tidak begitu khawatir. Kemudian Yatori menyindir Bom-Bom telah beberapa kali kalah main catur bersama Afgan. Bom-Bom terlihat amat kesal karena kalah dan diejek oleh para bestinya. Yatori mengatakan pada Bom-Bom kalau catur biasa berbeda dengan catur militer. Kemudian Ikta mengatakan kalau catur biasa ini bisa dimainkan saat pejamkan mata. Lalu Afgan bertanya, kenapa Ikta mengatakan hal seperti itu? Segera Ikta menjelaskan kalau catur militer dimainkan dengan mengimajinasikan pecahan informasi yang ada untuk membayangkan situasi di keseluruhan. Mendadak kapal mulai berguncang lagi. Alhasil geng Ikta pun menaiki sekoci untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba saja seorang wanita jatuh ke dalam laut karena guncangan kapal. Kemudian, Ikta menyelamatkan wanita itu dari laut dan berhasil membawanya ke darat. Setelah itu, mereka terdampar di gua dekat laut. Terlihat Haruma yang sedang mendinginkan tubuh Camille. Ternyata cuy, wanita itu merupakan putri ketiga dari Kekaisaran Kachvarna yang bernama Camille Kitra Kachvana Minik.
Lalu Yatori dan Bombo memberikan hormat pada Tuan Putri dan menjelaskan apa yang terjadi dengan mereka. Di sisi lain, Ikta dan Afgan sedang mencari makanan di hutan dan memeriksa sekeliling. Lalu Ikta menemukan pangkalan penjaga dari kerajaan Republik Kyoka. Setelah itu Ikta melaporkan pada Cemil dan lainnya kalau mereka berada di daerah musuh. Ikta memberikan dua pilihan pada mereka. Yang pertama adalah menyerahkan diri pada tentara musuh. Sedangkan yang kedua menerobos pertahanan musuh, tapi Ikta tidak menjamin keberhasilannya. Kemudian Cemil ngotot aja, mengatakan tidak mau menyerahkan diri kepada musuh. Sehingga Ikta hilang kendali dan menutup mulut sang putri sembari mengoceh. Hal tersebut langsung dihentikan Yatori dan meminta Ikta untuk memohon ampun pada sang putri. Kemudian Ikta pergi untuk menenangkan dirinya. Segera Yatori menyusul Ikta. Setelah itu mereka mengumpulkan makanan dan menyantapnya bersama-sama. Selanjutnya Ikta dan lainnya memutuskan untuk tinggal beberapa hari di hutan baru dan memulai rencana selanjutnya. Yatori dan lainnya pun pada sibuk mengerjakan urusannya masing-masing. Cemil ingin membantu Haroma, tetapi tidak diperbolehkan sebab dia merupakan seorang putri. Kerabusan, Cemil menghampiri Ikta dan membantunya menganyam daun. Setelah itu, Ikta menyangkutkannya di pohon untuk dijadikan tempat tidur. Lalu Ikta meminta Cemil untuk mencobanya. Ternyata ayunan itu sangat nyaman dan putri bisa melihat pemandangan langit. Cemil melihat ada benda aneh di udara dan bertanya pada Ikta. Setelah Ikta melihatnya, ternyata itu adalah balon udara milik tentara Kyoka yang sedang berpatroli. Ikta langsung menggendong Cemil untuk bersembunyi di balik pohon. Kemudian mereka balik ke gua dan mendiskusikannya dengan teman-teman lainnya. Saat malam hari, Cemil tidak tahan lagi tidur di lantai. Lantas Cemil pergi ke hutan. Lalu Cemil melihat tentara Kyoka yang sedang berpatroli di hutan. Sementara Yatori dan lainnya sadar kalau putri menghilang. Segera mereka pergi mencari keberadaan Cemil. Sementara itu Cemil sudah hampir ketahuan. Mendadak Ikta muncul menghadang tentara Kyoka. Setelah itu Ikta mengatakan pada tentara Kyoka kalau dia adalah seorang pengungsi. Lantas tentara mengatakan akan membawa Ikta bersama ibunya ke markas. Ketika mereka lengah, Ikta segera membantai tentara musuh hingga KO. Alhasil hanya tersisa peri milik tentara. Lalu Ikta pun meminta para peri menyerahkan batu arwah karena tuan mereka telah mati. Segera para peri memberikan batu arwahnya pada Ikta dan mereka pun meninggal dengan damai. Setelah itu Ikta mengangkat mayat tentara dan menumpukannya menjadi satu. Selanjutnya Ikta dan lainnya pun kembali ke gua untuk beristirahat. Setelah insiden itu, Cemil sangat terpukul dan ingin mengakhiri hidupnya dengan mengalirkan darah pada cincin miliknya. Lalu Ikta menghentikan aksi Cemil dan menghisap darah sang putri. Ikta memperingatkan Cemil kalau dia telah menyelamatkannya dari lautan. Oleh sebab itulah, Cemil diminta agar menjaga nyawanya dan berhenti berpikir yang tidak-tidak. Kemungkinan Ikta pergi membuat persembahan untuk mereka yang telah dibunuhnya. Kusu menyemangati Ikta dan mengatakan kalau mereka melakukan hal yang benar. Keesokan harinya, Ikta membuat rencana bersama teman-temannya. Ikta berniat menukar balon udara tentara Kyoka dengan pengungsi yang akan dibebaskan. Kemudian Ikta mulai menyamar menjadi tentara Kyoka. Lantas membawa para pengungsi menuju ke letnan pasukan Kyoka. Lalu Ikta pun berhasil meyakinkan letnan kalau balon udara mereka akan dikembalikan. Sebagai taruhannya, pengungsi akan kembali ke Katsvarna. Singkat cerita, rencana Ikta berhasil dan mereka telah melewati perbatasan. Selanjutnya, Cemil tiba di kerajaan Katsvarna dan mereka disambut oleh Jenderal Rikan.
Esok harinya, Bom Bom dan yang lainnya disambut di Hotel Bintang 5. Mereka menikmati fasilitas yang mewah. Lalu muncullah berita di surat kabar mengatakan kalau Jenderal Rikan telah tewas di medan peperangan. Kemudian Yatori memberikan surat kabar pada Ikta yang masih rebahan di kamar. Dengan santuinya Ikta mengatakan kalau dia sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Lalu Ikta dan yang lainnya diminta untuk segera menghadap Maha ke Raja Istana. Setelah bertemu Maharaja, kelima prajurit yang menyelamatkan putri pun dianugerahi sebagai kesatria kerajaan. Teman-teman lainnya sangat senang mendapatkan penghargaan dari Raja, tetapi tidak dengan Ikta. Setelah penobatan, Ikta dan yang lainnya pun kembali ke kamar hotel dengan kereta kerajaan. Hanya saja terjadi sedikit insiden karena Cemil membahas mengenai ibunya Ikta. Setelah itu Ikta merenungi nasibnya di halaman hotel sambil menikmati buah. Tidak lama kemudian, Yatori menghampiri Ikta dan melihat kondisinya dalam keadaan tidak baik. Mungkin bagi teman lainnya, kalau menjadi kesatria kerajaan itu adalah suatu kebanggaan. Lalu Yatori memiliki impian ingin masuk ke akademi militer, sedangkan Ikta tidak menyukai hal itu. Ikta mengalami hari yang paling buruk dalam hidupnya, karena dia membenci menjadi kesatria. Perasaan tersebut mengingatkan Ikta pada saat dia kehilangan ibunya. Tanpa disadari Camille mendengarkan keluh kesah Ikta pada Yatori dari balik tembok. Selanjutnya diperlihatkan Akademi Kekaisaran Katsvarna. Nampaknya para siswa sedang mengadakan upacara penyambutan bagi para kesatria kerajaan yang telah menyelamatkan Tuan Putri Camille. Lalu Camille juga ikut belajar di akademi bersama Ikta dan yang lainnya. Setelah selesai upacara, Ikta and the gang duduk di bawah pohon dan curcol bareng. Ikta terus mengeluh saat bosan berada di akademi militer kerajaan. Tidak lama kemudian muncullah sosok 3 orang perundung. Hanya saja para perundung lari ketakutan melihat tingkah Ikta yang ekstrim. Kemudian geng Ikta masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajaran. Begitu juga Cemil yang baru tiba di kelas dan duduk di samping Ikta. Cemil melihat sikap Ikta acuh tak acuh dan sangat pemalas. Sehingga Putri membuat pesan dan Ikta pun membalasnya. Mendadak guru bertanya pada Cemil mengenai pelajaran. Dengan sigap Ikta memberikan kode agar Cemil bisa menjawabnya. Walaupun Ikta sibuk bermain, tapi dia tetap fokus mendengarkan pelajaran di kelas. Lantas Pak Guru bertanya pada Ikta mengenai perang sejarah. Sontak saja Ikta auto menjawab Pak Guru dengan pemikirannya seperti saat bermain catur kerajaan. Lalu di sela-sela penjelasannya, Ikta memberikan penilaiannya terhadap perang tersebut. Ikta mengatakan, jika mereka hendak belajar sejarah, maka para siswa jangan hanya duduk manis membaca peta di kelas saja. Para siswa seharusnya mampu membayangkan setiap pergerakan pasukan secara nyata. Mendengar penjelasan Ikta yang sangat keren, Afgan dan teman lainnya pun salut, begitu juga Putri Cemil. Keesokan harinya, para siswa latihan tembak di arena menggunakan senapan angin. Bom Bom memuji kemampuan Afgan menggunakan senapan. Afgan menjelaskan kalau dia hanya bisa menembak sasaran dengan jarak jauh saja. Tidak lama, kakak laki-laki Afgan bernama Temon Rameon datang menghampiri mereka. Temon mengolok-olok adiknya di depan Bom Bom, sehingga terlihat kalau Rameon bersaudara tidaklah akrab. Mendengar ocehan Temon membuat telinga amat sakit. Sehingga Ikta membalas perlakuannya. Lantas Ikta melakukan provokasi kepada keluarga Rameon sehingga dia dipukuli. Semakin ditindas, semakin lantang ocehan Ikta pada Temon. Kemudian Putri Cemil dan Yatori datang menghampiri keributan yang sedang terjadi. Ikta menggunakan strategi perang. Apabila 5 orang melawan 1 prajurit, maka yang kalah boleh digantikan. Setelah itu Ikta pun mundur, maka Yatori maju menggantikannya dan menyerang keluarga Rameon serta teman-temannya. Selanjutnya mereka tumbang satu persatu diajar oleh Yatori, sang kesatria wanita. Alhasil geng Temon memilih mundur dari pertarungan.
Setelah itu, Ikta pun dirawat oleh Haroma karena tubuhnya yang penuh dengan luka lebam akibat insiden tadi. Cemil menyadari kalau Ikta melakukan aksinya tadi karena menyadari putra Cemil dan Yatori akan datang. Yatori meminta Afgan tidak usah mengkhawatirkan keadaan Ikta karena sang bocah baik-baik saja. Afgan merasa bersalah karena perlakuan saudaranya ini keterlaluan. Lalu Ikta bertanya pada Afgan apakah ia mengetahui fungsi dari perang siasat. Afgan menjawab untuk menghindari kekalahan mutlak prajurit dapat mengulur waktu dan menunggu kesempatan lain. Ikta mengatakan memang benar jawaban Afgan. Akan tetapi merealisasikan hal tersebut sangatlah sulit. Selang beberapa bulan kemudian, komandan membagikan peleton pada para siswa. Dimulai dengan Letnan Yatori Shino X6, berada di balistik api peleton 1. Selanjutnya Letnan Afgan Rameon berada di senapan angin peleton 1. Lalu Letda Itsuka Solark berada di bagian zeni cahaya peleton 3. Setelah pelantikan, Komandan Peleton 3 Ikta Solark disambut oleh Sersan Mayor bernama Suya Mito Khalif dan anggotanya. Ternyata Suya mempunyai dendam pada Ikta karena dia telah merusak rumah tanggaan orang tuanya. Ikta telah selingkuh dengan ibunya Suya yang bernama Amicia. Maka Suya sangat membenci Ikta. Lalu Ikta pun curcol pada Yatori and the Gang, tetapi dia diabaikan oleh teman-temannya. Sialnya lagi, Yatori melarang Putri dan Afgan membantu Ikta. Sebab Ikta harus menyelesaikan masalah intern pasukannya. Dari sisi lain lah, Temon bersama teman-temannya mengetahui berita, Ikta diabaikan pasukannya sendiri. Selang beberapa waktu, Bobo heboh karena simulasi perang akan segera diadakan. Afgan mengetahui hal itu dan mengatakan kalau 6 peleton akan dibagi menjadi 2 dan mereka akan menggunakan peluru cat sebagai latihan perang. Kemudian Bom mengatakan permasalahannya adalah kubu pertama terdapat peleton dari Ikta, Bom dan juga Afgan. Sedangkan kubu kedua terdapat peleton dari Yatori, Temon dan juga Abdel. Melihat kepanikan Bom, Ikta berkomentar dengan santuy kalau senior mereka akan mengintimidasi para junior yang baru bergabung. Sementara Yatori menanggapi kalau senior begitu ramah sampai ingin turun tangan menghadapi juniornya. Kemudian si tukang pembuat onar pergi menjumpai Suya dan bertanya, kenapa dia begitu membenci Ikta. Lantas Suya mengatakan kalau dia kesal karena Komandan Ikta terlihat memiliki fisik yang sangat letoy. Mendengarkan hal tersebut, Ikta membuat taruhan pada Suya. Jika Ikta berhasil memenangkan latihan simulasi perang, maka dia akan mendapatkan jabatannya kembali sebagai komandan. Lalu Suya bertanya, bagaimana kalau Ikta kalah dalam simulasi perang? Dia akan menuruti Suya dan duduk di balik kursi kerja sebagai komandan. Akhirnya taruhan yang dibuat Ikta disetujui Sersan Mayor Suya dan mereka akan memulai pertarungan yang sebenarnya. Scene beralih pada bagian selatan hutan URT. Nampaknya rombongan Peleton 1 dikomandai oleh Ikta. Setelah setengah perjalanan, Ikta meminta pasukannya meninggalkan barang bawaannya di lokasi. Kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan. Namun Suya terlihat protes dengan tindakan Ikta. Tetapi apalah daya, sang ahli strategi tidak mau mendengarkan ocehan bawahannya. Setelah itu Ikta meminta pasukannya untuk berkemah di daerah lain karena tidak sesuai dengan jalur dari peta. Suya protes kembali pada sang komandan, tetapi Ikta selalu bisa memberikan penjelasan yang logis kepadanya. Kemudian Suya bertanya apakah komandan pernah melewati hutan URT. Dengan santunya Ikta menjelaskan tidak memerlukan peta karinan, ia memiliki memori yang bisa membaca situasi di dalam hutan dengan baik. Tidak terasa hari ketiga simulasi pun tiba. Pasukan Peleton 2 dikomandoi oleh Komandan Temon yang sedang menunggu pasukan Peleton 1 yang tidak kunjung datang. Lalu Yatori memberikan laporan pada Komandan Temon kalau pasukan Peleton 1 membuat kemah di luar jalur yang ditentukan. Komandan pasukan Peleton 2 menuju lokasi pasukan Peleton 1 yang berada di hulu sungai. Selanjutnya Komandan Temon meminta Yatori untuk menyerang pasukan musuh dan membagi pasukan mereka menjadi 2. Yatori melarang komandan bertingkah gegabah karena arena pertarungan dipilih oleh pasukan Peleton 1. Hanya saja, Temon malah murka karena Yatori membantah perintah yang diberikannya. Lalu Yatori bersama pasukannya mengitari sungai dan bergegas pergi.
Sementara Temon stuck di tempat menunggu musuh menyerang. Sedangkan pasukan Peleton 1 menyerang melalui sungai yang berada di depan mereka. Ternyata sebelumnya Ikta meminta pasukannya membuat jembatan di dalam air menggunakan pohon agar memudahkan mereka menyerang musuh. Alhasil musuh yang berada di depan mata berhasil dibabat habis oleh pasukan Peleton 1. Temon hampir terkena tembakan, tetapi Yatori datang menghadang serangan lawan. Lalu Ikta meminta pasukan Peleton 1 mundur dan akan memikirkan strategi baru. Pasukan Ikta nyaris hampir menang, tetapi Yatori menghalangi rencana mereka. Selanjutnya Ikta meminta pasukan Peleton 1 untuk maju ke perbatasan utara, titik akhir jalur yang akan ditempuh musuh. Sementara Komandan Temon mengira pasukan Ikta akan mengejar mereka dan merencanakan pengepungan dari balik hutan. Setelah berjam-jam menunggu, salah satu pasukan Peleton 2 melaporkan pada Komandan Temon kalau pasukan Ikta berbalik arah menuju perbatasan utara. Sontak saja Komandan sangat marah melihat tingkah Ikta yang terus berubah-ubah. Lalu Komandan Temon meminta pasukan Peleton 2 mengejar pasukan Peleton 1 ke perbatasan utara. Setibanya di perbatasan utara, Ikta meminta anggotanya untuk berpura-pura menyerang mereka dan mengangkat senjatanya. Ternyata mereka berhasil membuat Komandan Temon memulai pertempuran dan akan bersiaga menyerang pasukan Peleton 1. Dari kejauhan, pasukan Peleton 1 Afgan berhasil menembak kepala sang komandan sehingga Peleton 1 pun berhasil memenangkan latihan. Komandan Yatori meminta Abdel mengambil alih komandan dan menjadi komandan bagi Peleton 2. Kemudian Yatori dan pasukan yang tersisa mundur dari pertempuran tersebut. Kembali pada pasukan Peleton 1, Ikta memberikan pidato singkatnya pada pasukan yang dikomandoinya. Para pasukan salut mendengarkan kata-kata sang komandan dan salut dengan kemenangan yang didapatkan. Sementara Afgan baru tiba dari hutan dan melihat aksi heroik sang komandan yang dipuja-puja para pasukan. Begitu juga Bom-Bom yang sedikit kagum dengan aksi Ikta seorang ahli strategis yang mampu memenangkan perang tanpa pertarungan yang sia-sia. Selanjutnya Afgan mengatakan pada Ikta kalau dia melihat Cemil yang berada di hutan barat bersama dengan algojonya. Ikta mulai curiga kalau sang putri sepertinya telah dijebak musuh. Sesuai dugaan Ikta, salah satu prajurit kerajaan berkhianat dan menculik sang putri dengan cara membiusnya. Sementara Temon terlihat sangat terpuruk karena kalah dari pasukan Ikta. Yatori menyarankan pada komandan agar mereka menyerah karena telah berhasil dikalahkan musuh. Tetapi Komandan Temon tidak terima dan menantang keputusan tersebut. Tidak lama kemudian, pasukan Ikta memberikan sinyal pada Peleton 2. Ikta meminta pasukan Komandan Temon bergerak ke barat karena sang putri diculik. Yatori membaca sinyal tersebut dan melaporkannya pada Komandan Abdel. Kemudian Komandan meminta Yatori bersama dua pasukannya pergi ke wilayah barat bergabung dengan Peleton 1. Selanjutnya Yatori tiba di lokasi terlebih dahulu dan menyerang Kapten Aeson Ho yang sedang menggendong Tuan Putri. Tidak lama kemudian, Cemil sadar dan turun dari gendongan Kapten Inson Ho. Yatori bertanya apa modus Inson Ho ini melakukan hal tersebut. Segera Inson Ho pun mengatakan kalau dia melakukannya untuk membalaskan kematian Jenderal Reikan karena mereka adalah pengikutnya. Di awal Yatori sempat terpojok, tetapi Afgan datang membantu dengan tembakan jarak jauhnya. Sehingga Inson Ho ini tumbang. Kemudian Yatori membabat habis prajurit dengan pedangnya secara sadis. Setelah itu Ikta datang menenangkan Yatori yang terlihat dilema membunuh banyak orang. Lalu Yatori bersandar di bahu Ikta karena lelah setelah menyelesaikan pertarungan. Ikta selalu menjadi tangan kanan Yatori ketika dia lelah dan selalu mendampinginya. Setelah Ikta bertanya pada Aeson Ho mengapa dia memberontak pada kerajaan, segera Cemil menjelaskan kalau Aeson Ho adalah pengikut dari Jenderal Reikan dan ingin balas dendam. Ikta langsung menanggapi kalau yang diperbuat Kapten Aeson Ho ini adalah wajar. Bahkan Ikta kecewa karena sang kapten tidak mengajaknya ikut.
Hasenho merasa kalau strategi perang Ikta sama seperti Jenderal Rikan dan sepertinya mereka memiliki guru yang sama. Lalu sang kapten menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai. Kemudian Ikta menyapa Cemil yang tubuhnya dipenuhi dengan darah. Ikta mengatakan kalau Tuan Putri seperti dibaluri saus tomat dan terlihat enak. Alhasil para prajurit tertawa mendengarkan ocehan Ikta. Sedangkan Cemil menangis karena tingkah Ikta ini tidak wajar. Putri pun memukuli tubuh Ikta sambil menangis-nangis. Keesokan harinya, Yatori bersama Shia latihan pedang di hutan. Terlihat kalau Yatori masih trauma saat membunuh musuhnya di pertempuran kemarin. Yatori mengatakan kalau dia adalah seorang ahli pedang saat di medan pertempuran. Mendengar hal tersebut, Shia bertanya pada Yatori, apakah dia terlihat seperti api. Yatori, Shia wa honou da to omou ka? Yatori mengatakan kalau Shia adalah seorang peri seperti jati dirinya yang apa adanya. Lalu Shia menegaskan kalau Yatori juga sama terlihat seperti manusia biasa, bukanlah seorang pedang. Kemudian Yatori mengatakan pada Shia, setiap dia hilang kendali, maka Ikta akan selalu berada di sisinya. Yatori teringat masa lalunya bersama Ikta saat masih kecil. Diperlihatkan pada kerajaan Kachvarna, Yatori bertanya pada Jenderal Bada Sankai, benda apa yang dinaiki bocah kecil di udara itu? Jenderal Bada Sankai adalah ayah dari Ikta dan mereka sedang melihat sang bocah yang berada di udara. Jenderal Bada mengatakan kalau Ikta sedang menaiki balon udara. Itu adalah sebuah alat transportasi. Selanjutnya Ikta mengajak Yatori menjumpai profesor seorang ahli sains dan mereka sedang melihat eksperimen yang dilakukan sang guru besar. Ikta terlalu bersemangat melihat hasil dari eksperimen. Sementara Yatori sibuk dengan guru besar dan mereka mengobrol bersama. Setelah itu Yatori berlatih di hutan dengan teknik pedangnya dan mencoba beberapa gerakan. Saat pedang latihan Ikta tiba-tiba nongol dari balik semak-semak, hampir saja terkena pedang dari Yatori. Kemudian Ikta mengajak Yatori mengobrol bareng di tangga. Ikta menasihati Yatori yang terlalu kaku pada anak seusianya. Yatori menjelaskan kalau selama ini dia tidak pernah memiliki teman yang seumuran. Lalu Ikta mengajak Yatori bermain dengannya untuk menyelesaikan game yang dibuat sang ayah. Misi pertama Ikta adalah menjatuhkan salah satu anggota dari pasukan ayahnya. Lanjut pada misi kedua yaitu mencuri bahan makanan di dapur. Ikta mengatakan pada Yatori kalau yang menjaga bahan makanan di dapur adalah orang yang menakutkan. Yatori mengatakan akan menyelesaikan misi tersebut dan benar saja, mereka berhasil mendapatkan banyak makanan. Selanjutnya Ikta mengajak Yatori bertandang ke rumahnya dan bertemu ibu Ikta. Yatori merasakan sosok seorang ibu saat dipeluk ibunda Ikta hingga membuatnya terharu. Sang ibu meminta kedua bocah untuk bermain sementara, sebab ibu akan memasakkan makanan buat mereka. Lalu Ikta mengajak Yatori bermain catur dengannya. Setelah bermain seharian, Yatori mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang tentara kerajaan. Sementara Ikta ingin menjadi seorang penjelajah ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, Ikta mengajak Yatori untuk bergabung dengannya mengelilingi dunia. Karena Yatori adalah kesatria, maka Ikta akan terlindungi saat berpetualang. Keesokan harinya, teman-teman mengajak Ikta dan Yatori pergi ke sebuah pondok yang berada di hutan. Akan tetapi, peralatan kedua temannya ini tertinggal sehingga mereka kembali untuk mengambilnya. Tinggallah Yatori dan Ikta di pondok tersebut. Kemudian muncullah segerombolan serigala. Yatori menyelamatkan Ikta dan mereka mengunci diri di dalam pondok. Ikta dan Yatori mengumpulkan senjata seadanya. Lalu kedua bocah membicarakan strategi yang akan dibuat. Setelah itu Yatori dan Ikta memulai penyerangan terhadap sekelompok serigala. Ikta menyadari kalau ketua serigala sangat hebat dan ingin berbicara dengannya. Tetapi mereka adalah hewan, mana mungkin mengerti maksud Ikta dan Yatori. Sialnya lagi, barikade Ikta ditembus para serigala dan mereka masuk ke dalam sebuah kotak untuk berlindung. Yatori mengatakan akan melindungi Ikta meski harus mengorbankan nyawanya.
Ikta memarahi Yatori karena berpikiran sempit dan bodoh. Ikta mengatakan kalau mereka akan selamat dan berhasil keluar dari pondok itu. Dengan tegas, Ikta memberitahukan kalau dia akan menjadi tangan kiri dari Yatori. Begitupun juga sebaliknya. Sejak hari itulah Yatori berpisah dari Ikta. Yatori selalu menunggu kedatangan Ikta karena mereka telah berjanji menjadi satu. Selang beberapa tahun, Ikta menghampiri Yatori dan mengatakan kalau mereka ini akan pergi ke tempat yang lain bersama-sama. Selanjutnya, tampak Bom Bom dan Haruma main catur bareng. Haruma selalu kalah dari Bom Bom hingga membuatnya menyerah. Haruma bertanya kalau Bom Bom sangat jago main catur, mengapa tidak bisa menang melawan Yatori dan Ikta. Alhasil, Bom Bom terdiam sejenak. Kemudian Bom Bom mengatakan kalau Ikta dan Yatori berbeda dengannya. Haruma langsung mengatakan to the point saja kalau yang dimaksud Bom Bom adalah berbeda kasta. Mendengar hal tersebut, Bom Bom agak kesal dan pergi meninggalkan Haruma. Bom Bom mengatakan akan ke perpustakaan mempelajari tentang strategi peperangan. Bom Bom bertekad suatu saat nanti dirinya akan diakui oleh orang lain. Begitu juga dengan Afgan yang sedang latihan tembak di lapangan. Afgan bertekad bisa menjadi penembak jitu dan mengatasi kelemahannya saat bertempur dari jarak dekat. Keesokan harinya, Haruma menghampiri Ikta yang terlihat sibuk membaca surat di bawah pohon. Haruma bertanya, kertas apa yang berada di tangan Ikta? Lalu Ikta mengatakan kalau ia sedang melihat peti Anarai yang dimiliki gurunya dahulu. Ikta adalah seorang murid dari Profesor Anarai. Kemudian Ikta mendapatkan surat yang berisi tentang peti Anarai, bahan penelitian yang dikumpulkan Profesor dan dimasukkan ke dalam peti. Mendengar penjelasan Ikta, Haruma pun mulai bingung dan masih tidak paham akan maksudnya. Setelah mengoceh panjang lebar, Ikta pergi menemui Bom Bom dan Afgan yang sedang membahas perjalanan mereka ke Garnisun Utara. Ikta mengatakan pada Bom Bom kalau di sana terdapat suku Sinak yang para wanitanya terkenal oke-oke banget cuy. Mendengar hal tersebut, wajah Bom Bom merona dan membayangkan wajah cantik wanita. Pada awalnya, Bom Bom tidak percaya karena selera Ikta ini merupakan tante-tante yang nakal. Tapi setelah mendengarkan cerita Ikta, mulailah Bom Bom termakan omongannya. Tak lama kemudian, rombongan putri datang dan bertanya apa yang dibicarakan oleh tiga pria itu. Yatori langsung menyela kalau para pria sedang berbicara yang tidak layak didengar oleh putri. Lalu Ikta mulai menggoda Haruma sehingga membuatnya malu. Tanpa basa-basi, Yatori mengajar Ikta untuk menjaga ucapannya pada seorang gadis. Setelah beberapa minggu, rombongan pasukan Ikta bersama Tuan Putri tiba di Garnisun Utara. Mereka disambut Jenderal Safida dan dia memberikan pidato yang amat panjang. Kemudian sang jenderal pun mempersilahkan para tamu pasukan garnisun lainnya untuk menikmati hidangan. Ikta terlihat amat bosan dengan acara penyambutan. Tidak lama kemudian, seorang Letda Sazaruf datang menghampiri Ikta dan mengajaknya mengobrol. Lalu Cemil menghampiri Ikta yang sedang ngobrol bersama Sazaruf. Di sisi lain, seorang pria bertubuh besar menantang Yatori untuk beradu pedang dengannya. Yatori pun meladeni ajakan pria bernama Letda Daikun itu cuy. Segera Daikun memberikan Yatori 2 pedang untuk melawannya. Tetapi Yatori mengatakan akan melawan Letda Daikun dengan 1 pedang. Lalu mulailah pertarungan 2 kesatria di aula pesta dan disaksikan oleh banyak penonton. Selanjutnya Tuan Putri mengomel kenapa kesatria suka mengajak bertarung untuk anggar kekuatan. Mendengarkan hal itu, Ikta menjelaskan kalau semua daerah menginginkan pertarungan dalam keluarga Iksem karena mereka kesatria pedang sejati. Keluarga Iksem berada di bawah kekaisaran dan mereka melindungi kerajaan dengan kemampuan pedangnya. Keluarga Iksem terkenal dengan pengguna 2 pedang dan mereka sangatlah hebat. Oleh karena itulah banyak kesatria yang ingin bertarung dengan Yatori, si kesatria pedang.
Lalu Ikta juga memperingatkan Cemil untuk tidak menggunakan kesetiaan Yatori agar memenuhi ambisinya. Singkat cerita, Yatori berhasil memenangkan pertarungan dengan satu pedang dan mereka berjabat tangan sebagai sesama kesatria. Keesokan harinya, Letda Sazaruf mengajak para prajurit gabungan mengunjungi wilayah suku Shinnok yang berada di dekat gunung. Kemudian Sazaruf bertanya pendapat Ikta tentang misi mereka. Tetapi pertanyaannya tidak disahuti sehingga membuat Sazaruf sadar kalau Ikta sedang bolos. Berpindah pada seorang sersan yang sedang menghancurkan rak buku dan hendak membawa buku itu pergi. Seorang wanita mengatakan pada sersan kalau buku-buku itu jangan dihancurkan karena sangat bagus untuk dibaca. Wanita itu seorang perwira bernama Kana dan dia adalah pencinta sains. Kana suka membaca buku-buku karya Profesor Anarai dan menyukai teorinya. Saat sersan hendak memukul Kana dengan buku, Ikta datang menghalanginya. Ikta melawan sersan itu agar bisa membantu Kana. Akhirnya Ikta bisa mengusir si sersan Saiko agar tidak mengganggu Kana. Karena Ikta seorang pencinta wanita, maka dia selalu menolong para wanita yang lemah. Tidak lama kemudian, Sazaruf menarik tubuh Ikta dan akan menghukumnya karena dia berani bolos. Ikta dibawa Sazaruf dan hendak dipenjara selama 3 hari karena berani melanggar peraturan. Saat Ikta diseret, dia berhasil lari ke dalam penjara dan melihat ke dalam ruangan. Dengan menggunakan cahaya dari kusu, Ikta bisa melihat sosok seseorang yang telah dikurung. Setelah dikurung berhari-hari, Ikta muncul di depan teman-temannya dalam keadaan haus. Lalu Ikta diberi minuman dan rebahan di pangkuan sang putri karena tubuhnya amat lelah. Lagi-lagi, tingkah konyol Ikta membuatnya mendapatkan tampolan dari Yatori. Lalu Yatori memberikan Ikta camilan untuk dimakan. Keesokan harinya, Yatori pergi bersama rombongan mayor menaiki kuda dan hendak ke kota. Karena ikut rombongan tersebut dan membawa perlengkapan di gerobak yang amat berat. Sepanjang jalan, Kana mengeluh karena tidak sanggup mendorong gerobak tersebut. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di kota. Ternyata, Ikta menyusup di dalam gerobak itu sehingga membuat Kana terkaget. Kana sempat mengomel pada Ikta, tetapi dihentikan. Kemudian Ikta mengajak Kana jalan-jalan keliling kota untuk refreshing bersama. Ikta mengetuk rumah warga dan meminta diberikan minuman. Ikta menggoda sang nenek dengan rayuannya sehingga mereka mendapatkan camilan tebu. Kana mengatakan kalau Ikta suka menggombali para wanita. Dengan teorinya, Ikta menjelaskan kalau wanitalah yang suka menggoda pria tampan seperti dirinya. Lanjut lagi ke pembicaraan serius, Ikta bertanya kenapa Mayor terlihat sibuk dan amat bekerja keras. Lantas Kana mengatakan kalau Mayor selalu mengerjakan tugas yang diperintahkan Jenderal Safida, sehingga dia amat lelah. Lalu Ikta teringat saat dia di penjara, Ikta melihat banyak para peri ditahan oleh Jenderal Safida yang amat kejam. Dan Sazaruf pun mengatakan kalau Jenderal Safida ingin menghentikan pemberontakan suku Shinnok dengan cara mengurung para peri. Menurut Ikta, cara yang digunakan jenderal amat berbahaya karena akan memicu terjadinya pemberontakan besar-besaran. Kembali lagi pada Kana. Menurut ajaran Aldera, cara yang dilakukan garnison utara pada suku Shinnok adalah kesalahan. Kana merasa ada hal yang aneh suku Shinnok menyebut peri tanpa mengaitkannya kepada dewa. Atau biasa disebut sebagai Alderamin. Seharusnya kehadiran peri dikarenakan adanya dewa Alderamin. Sedangkan ajaran peri suku Shinnok tanpa mengacu sama sekali pada Alderamin. Oleh karena itulah, Kana mulai berpikir apakah ajaran mereka salah selama ini. Setelah mendengarkan ocehan Kana panjang lebar, Ikta sangat senang dengan pemikiran wanita itu. Lalu Ikta mengajak Kana berdansa dengannya karena dia sangat senang. Tidak lama mereka mendengarkan suara tembakan dari gedung sebelah. Begitu juga dengan Yatori, ia bergegas memeriksa keadaan Mayor Taek. Ternyata pasukan garnison utara telah dibantai oleh suku Shinnok hingga tewas. Yatori pergi melaksanakan misi selanjutnya dan mengejar suku Sanak.
Saat tiba di perbatasan, Yatori melihat segerombolan pasukan suku Shinnok yang berada di tebing dan pegunungan. Lalu Yatori bertanya kepada kepala suku Shinnok mengapa mereka membunuh Mayor Teg dan yang lainnya. Dan Nanak pun langsung menjawab kalau peri mereka telah diculik oleh Jenderal Safida. Nanak juga mengatakan pada Yatori kalau hak suku Shinnok telah dirampas Jenderal dan mereka dikucilkan. Selanjutnya Yatori bertanya apa keinginan dari Nanak sebenarnya. Segera kepala suku menyatakan perang suci akan dimulai, maka Garnison Utara akan melawan suku Shina. Lalu prajurit melaporkan pada Jenderal Safida tentang pemikiran kepala suku Shina. Sang jenderal menanggapi kalau suku Shinnok telah melakukan pemberontakan pada kekaisaran dan akan membumi hanguskan daerah mereka. Berpindah pada Yatori dan kawan-kawan yang sedang berkumpul membahas suku Shina. Sepertinya Ikta memikirkan sesuatu yang mengganjal. Ikta bertanya pada Yatori apakah benar kepala suku mengatakan melakukan perang suci. Yatori mengiyakan statement tersebut karena ia telah tahu kebenarannya. Ikta sudah menduga kalau ada seseorang yang mampu memicu perang saudara ini. Keesokan harinya, Jenderal Safida mengutus banyak pasukan tentara untuk membantai suku Shina. Di daerah lembah dan gunung terjadilah baku hantam dan perang pun dimulai. Sementara itu, Ikta di tempat lain sedang mengamankan senjata dari peti Anarai dan amunisi yang dibantu oleh Afgan. Selanjutnya Ikta dan rombongan tiba di kamp prajurit, sebab mereka akan melawan pasukan Shina. Lalu Ikta diminta jenderal untuk ikut rapat di tenda bersama para komandan lainnya. Oleh karena itulah mereka diminta untuk melakukan serangan gabungan dan membantai suku Shina yang memberontak. Lalu Ikta dan teman lainnya pun berada di barak yang sama dan memantau pasukan yang dibawahinya masing-masing. Setelah beberapa lama, akhirnya Ikta bertemu dengan Haruma di barak dan mengajaknya makan bersama. Haruma pun mengatakan seandainya dia bisa membangun rumah sakit untuk mereka yang terluka agar diobati. Ikta mengerti perasaan Haruma sebagai tim medis dari peperangan. Tiba-tiba saja suku Shina datang menyerang ke barak pasukan sehingga membuat prajurit kewalahan. Ikta mengerahkan pasukannya, begitu juga dengan komandan lainnya. Lalu Ikta menghadang suku Shina dengan pedangnya bersama dengan pasukan yang dikomandoinya. Bobom dan Afgan mengerahkan pasukannya serta bertarung melawan musuh. Terjadilah pertarungan sengit dan pasukan peleton dapat membebat habis pasukan musuh yang menyerang barak mereka. Kemudian Suya melaporkan pada Ikta kalau pasukan musuh telah kalah. Sementara dari pasukan peleton tidak terdapat korban. Ikta mengatakan pada Suya, mudahkan jika bertekad melawan musuh. Jika mereka menganggap sesuatu mudah, maka hasilnya juga akan mudah. Berpindah pada Kana dan rekannya yang berada di pos barak lain. Kana melihat kondisi temannya yang terluka dan memberikan perhatian padanya. Rekan Kana merasa terharu dan mengatakan kalau Kana sepertinya adalah sosok ibunya. Kana tertawa dan mengatakan pada rekannya sebenarnya dia pernah menikah dahulu. Tapi suaminya telah innalillahi. Setelah itu karena diusir dari keluarga suaminya dan bergabung dengan pasukan kerajaan. Kana hanya mempunyai kenangan indah, yaitu saat dia membaca banyak buku dan lebih mengenal dunia luar. Di sela-sela perbincangan, Kana dan rekannya, suku Shinnok menyerang barak mereka di berbagai penjuru arah. Kembali pada barak Ikta, Letnan 1 Najir mengomel karena pasukan makanan mereka dicuri oleh pasukan musuh. Maka Letnan Najir meminta peleton Ikta dan peleton Bom-Bom bertugas menyuplai makanan ke kamp utara. Ikta meminta Letnan Najir agar peleton Afgan ikut serta bersamanya. Letnan Najir menolak dan meminta Ikta untuk bergegas cepat menyuplai makanan. Dengan percaya diri, Ikta mengatakan kalau dia diberikan pasukan peleton Afgan, maka dalam 1 jam akan merebut makanan pihak lawan. Kemudian Ikta dan kawan-kawan memantau benteng musuh. Sementara Bom-Bom belum paham strategi penyerangan yang hendak dilakukan Ikta dan Afgan. Kemudian dari kejauhan, Afgan membidik musuhnya satu persatu hingga KO. Setelah itu Ikta meminta pasukannya maju menyerang musuh hingga benteng berhasil direbut. Yosh, Totsugeki!
Setelah aksi itu, Yatori bergabung dengan Ikta dan yang lainnya yang berada di benteng. Ternyata Afgan menggunakan senapan yang berada di dalam peti Inarai. Peti peninggalan guru besar kepada muridnya, yaitu Ikta. Yatori juga mengetahui kehebatan senapan ciptaan Inarai, sehingga memudahkan Afgan untuk membabat habis musuhnya. Karena teknologi canggih yang diciptakan guru Inarai ini, maka Afgan akan menamakan pasukannya sebagai penembak jitu. Lalu Suya datang melapor pada Ikta kalau camp baris paling depan meminta bantuan pasukan. Segera Ikta dan yang lainnya ke lokasi dan melihat kalau camp baris depan telah dibantai musuh. Selanjutnya Ikta mengatakan pada Suya dan yang lainnya kalau berita itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Mulai dari sekarang, Ikta akan mengambil alih pasukan dan akan memerintah pasukan yang tersisa. Setelah berjalan cukup jauh, Ikta meminta prajuritnya untuk membuat camp di tebing. Di awal, bawahan Ikta komplain dan meminta komandan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi semuanya terhenti karena Ikta menjelaskan kalau mereka harus beradaptasi dengan daerah gunung dan tebing untuk bertempur. Pasukan juga harus mempelajari cara bertempur saat berada di pegunungan. Bahkan Ikta memprediksi para prajurit akan mendapatkan penyakit akut yang disebabkan berada di daerah pegunungan. Selang beberapa lama, Ikta dan pasukannya tiba di camp utama dan melihat mayat para prajurit yang berserakan di lantai. Lalu Ikta melihat ikat rambut milik Kana dan mengetahui kalau si cantik telah tiada. Padahal Ikta menantikan perjumpaan mereka yang ketiga kalinya, tetapi Kana telah tewas di medan perang. Ikta mengucapkan selamat tinggal pada Kana, sosok gadis yang disukainya. Setelah beberapa lama berada dalam peperangan, Jenderal Safida sibuk dengan kampanyenya yang ingin membabat habis suku Shinnok yang tersisa. Pak Kumis meminta para pasukan untuk beristirahat karena besok akan menjadi perang terakhir bagi mereka. Keesokan harinya, rombongan pasukan utara maju melanjutkan misi mereka. Ikta dan timnya beriringan dengan Letnan Sazaruf dan mereka membahas perang bersama. Ikta dan teman lainnya sangat menghormati Letnan Sazaruf dan memberikan hormat kepadanya. Mereka menilai kalau Letnan Sazaruf adalah orang baik dan pantas menjadi perwira tertinggi. Tidak lama kemudian, pasukan melewati tebing sehingga pasukan peleton kewalahan. Kemudian Yatori mengatakan pada Ikta, dia akan melindungi Jenderal Safida. Setelah itu Haruma hendak diserang lawan, tetapi berhasil diselamatkan Ikta. Sementara Ikta diincar oleh musuh dan sedang terpojok. Lalu datanglah Letda Daikun membantu Ikta dan memintanya agar segera bangkit kembali. Ikta dan Daikun bertarung bersama menghadang para musuhnya. Haruma berhasil selamat, tetapi dia terlihat amat syok. Di sisi lain, Yatori menghadang Darnanak yang mengincar Jenderal Safida. Terjadilah pertempuran sengit antara Yatori dan Darnanak. Singkat cerita, Darnanak kalah dalam pertarungan melawan Yatori. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dan Yatori menoleh ke belakang. Ternyata Daikun terluka parah karena serangan anggota Kalakarm. Lalu Yatori menghadang serangan pria berjubah yang terlihat amat tangguh. Yatori pun tidak mau kalah dan membalas serangan musuh. Tapi pasukan pria berjubah melarikan diri ke dalam jurang. Kemudian Yatori memeriksa keadaan Daikun yang kritis. Daikun membisikkan pesan pada Yatori sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya. Ikta dan yang lainnya pun berduka kehilangan rekan tercintanya sang pahlawan Daikun. Setelah itu Darnanak berhasil melarikan diri dan berhasil ke desanya. Akan tetapi saat dia kembali ke desanya, ia telah dilahap oleh si jago merah. Lalu Darnanak memasuki rumah tetua dan melihat ada pasukan garnision utara yang berada di sana. Darnanak amat marah dan membantai mereka tetapi senjatanya malah nyangkut. Alhasil Darnanak terperangkap oleh pasukan musuh. Tidak lama, Ikta dan Yatori mengecek keadaan dan melihat prajurit hendak menyiksa Nana. Ikta langsung menghajar para prajurit dan meminta Yatori memeriksa keadaan si Nana. Akhirnya perang berakhir dan pasukan merasa lega. Tapi utusan Aldirah memberikan ultimatum pada Jenderal Safida dikarenakan penangkapan para peri suku Shinnok. Kemudian Ikta dan lainnya diminta Sazaruf mengejar utusan Aldirah. Setelah Ikta dan lainnya menyusul Aldirah, mereka melihat begitu banyak pasukan atas nama dewa ingin memicu peperangan.
Dari awal, Ikta sudah mencurigai kalau suku Shinnok dimanipulasi oleh Republik Kyoka dan mereka termakan umpan. Kemudian, Kyoka juga melibatkan pasukan Kudus Aldera untuk memicu peperangan. Keadaan Ikta dan yang lainnya tidak diuntungkan sebab para pasukan kelelahan menghadapi peperangan yang panjang. Selanjutnya, Ikta memberikan laporan pada Jenderal Safida dan Kapten Sazaru. Setelah itu, Ikta membisikkan strategi tempurnya pada Letnan Sazaruf dan disetujuinya. Kapten Sazaruf mengatakan pada Jenderal Safida kalau mereka akan memenangkan pertempuran dengan pasukan berjumlah 600. Melawan pasukan musuh yang berjumlah 1.200 meski semuanya di luar nalar. Tetapi si ahli strategi memulai perannya melalui Kapten Sazaruf. Kemudian Ikta meminta para jenderal untuk memakai pasukan dari suku Shinnok. Lalu sang jenderal menyetujuinya dan memberikan kendali pada Kapten Sazaru. Selanjutnya Ikta menemui Nanak bersama Yatori di tenda penahanan. Ikta meminta maaf pada Nanak dengan cara memotong jari kelingkingnya sebanyak 3 kali. Ikta melakukan tradisi dari suku Shinnok jika ingin meminta maaf pada musuhnya. Setelah melihat ketulusan Ikta kepadanya, Nanak auto memberikan maafnya. Lalu Ikta meminta bantuan pasukan Nanak untuk mengalahkan pasukan Dewa Aldera. Ikta menceritakan pemicu terjadinya perang suku Shinnok dengan Garnision Utara. Setelah mengerti situasi yang sebenarnya, Nanak mengizinkan pasukannya dipinjam oleh Ikta. Kemudian Ikta mengatakan kalau dia adalah teman lama Nanak dahulu semasa kecil. Nanak baru menyadari kalau Ikta adalah temannya dan terharu bisa bertemu kembali dengannya. Setelah beberapa hari kemudian, para tentara membakar hutan agar pasukan Kudus tidak bisa melewatinya. Tetapi pasukan Kudus Aldera memilih untuk memadamkan api yang berada di hutan. Ikta mulai curiga siapa dalang dibalik dari semua ini, yang memicu peperangan dan membuat strategi perang dari pihak lawan. Yatori mengatakan kalau Kyoka mengirim seorang letnan yang masih berusia muda di kerajaan Aldera. Lalu Kapten Sazaruf mengatakan kalau pria itu dijuluki sebagai Jenderal Ide Cemerlang. Setelah itu, Ikta dan yang lainnya merencanakan penyerangan untuk melawan pasukan Aldera. Keesokan harinya, Ikta bersama pasukannya menunggu pasukan Aldera di balik hutan yang panas. Ikta mulai goyah mendengar Jenderal Kyoka yang adalah ahli strategi di dalam peperangan. Sementara di pasukan Ikta, ia hanya memiliki pasukan 600 orang ditambah pasukan Nanak sejumlah 120 orang. Sedangkan pihak musuh mempunyai pasukan berjumlah ribuan orang. Ternyata pria jenius dari Republik Kyoka bernama Jin dia ikut dalam peperangan. Peperangan berlangsung sangatlah panjang. Di awal, pihak Ikta mendapatkan serangan yang mengejutkan dari pihak lawan. Strategi yang dijalankan Jin berhasil memojokkan pasukan Ikta dan mereka mulai terpecah. Kemudian Ikta bangkit bersama Yatori dan yang lainnya, sehingga pasukan Ikta mampu mematahkan serangan Jin. Pasukan Ikta berhasil mundur, sementara Jin telah mengetahui fakta kalau pihak musuh kekurangan pasukan. Tetapi terjadinya selisih tegang antara Ikta dan Suya karena rekan mereka tewas saat menyelamatkan Nanak. Suya tidak terima saat melihat sikap Ikta yang terlihat biasa saja, sementara rekan yang dikomandoinya tewas demi menolong suku Nanak. Lalu Yatori datang meluruskan permasalahan itu. Tetapi apalah daya, perasaan sedih Suya tidak bisa dibendung dengan kata-kata. Suya pergi dan menangis mengetahui fakta komandannya tidak memiliki perasaan. Keesokan harinya, pasukan berjubah hitam alias Kalakarm memulai aksinya untuk melawan pasukan Kachvarna. Selanjutnya diperlihatkan markas pasukan Kachvarna. Kapten sedang mendiskusikan pada para letnan mengenai langkah selanjutnya. Kapten Sazaruf mengatakan akan turun langsung sebagai tim pengintai bersama Afgan. Sedangkan Ikta dan Yatori menjaga markas bersama pasukan yang lainnya. Kemudian Ikta mengumpulkan prajurit untuk mendengarkan instruksi penyerangan selanjutnya. Ikta meminta pasukannya untuk bertahan selama 7 hari dan akan membakar hutan ketika mulai padam, sehingga pasukan Aldera tidak akan bisa menyerang lokasi mereka. Oleh karena itulah, Ikta pun membuat pasukan acak dan misi pun dimulai.
Sementara Jin menggunakan balon udara untuk memantau jumlah pasukan Kachvarna. Jin sudah memastikan kalau pasukan lawan sangat sedikit dari jumlah pasukan Aldera. Setelah beberapa hari, pasukan Kapten Zazarov pun sedang menjaga benteng dan menunggu musuh menyerang. Afgan memberitahukan pada kapten pasukannya akan menjaga dari belakang untuk melindungi benteng. Ternyata pasukan Kalakam menunggu kesempatan untuk menjatuhkan benteng. Tapi apalah daya, Afgan dan pasukannya membuat habis pasukan hantu dengan senapan angin. Sebelumnya Ikta memberikan arahan kalau dalam beberapa hari pasukan Kalakam akan menyerang mereka. Alhasil Afgan mampu membabat habis musuh dan mereka berhasil bertahan. Kembali pada markas, pasukan Yatori dan Babam mampu menghadang serangan lawan. Lalu keduanya memberikan laporan pada Ikta, tetapi ada hal yang mengganjal bagi Ikta, yaitu balon udara yang dijaga pasukan Aldera. Namun siapa sangka pasukan Aldera menggunakan meriam untuk memukul habis tentara Kachvarna. Hal tersebut baru diketahui oleh Ikta dan membuatnya amat kesal. Strategi Ikta yang berlian mampu dipatahkan oleh Jenderal Si Ide Cemerlang. Kemudian Jin bersama rombongannya menuju ke markas yang dikomandoi oleh Ikta. Pasukan Jin berjumlah sangat banyak dan mereka segera menuju ke lokasi penyerangan. Kemudian Ikta dan pasukan lainnya hendak menghadang pasukan musuh dengan jumlah pasukan yang tersisa. Tetapi tiba-tiba saja sang ahli strategi memiliki ide yang cemerlang. Ikta memberitahukan idenya kepada seluruh pasukan. Tidak lama kemudian, pasukan Jin telah tiba di depan pasukan Ikta yang berada di garis depan. Jin melihat Ikta yang membuat jebakan di jalan tersebut dan mengetahui siasatnya. Jin mengira kalau jalan itu akan dibakar pasukan Ikta karena berbau minyak. Sayangnya tebakan Jin salah besar, sebab pasukan Ikta menyerang dari bawah jebakan dan mengepung pasukan Jin. Kemudian Jin dan pasukannya terpojok, lalu Ikta mengibarkan bendera negosiasi. Dengan berat hati Jin mengatakan akan menerima jalur negosiasi yang ditawarkan lawan. Selanjutnya Yatori menemui Jenderal Jin dan mengatakan mereka akan berunding. Di awal Jin mengira Yatori adalah komandan mereka dan ternyata bukan. Ikta menghampiri Jin dan mengatakan akan melakukan negosiasi dengannya. Ikta meminta Jin untuk mundur dan melakukan peperangan ulang dalam beberapa hari. Jin menolak karena pada saat ini mereka telah kalah jumlah. Lalu Ikta mengancam Jin dengan cahaya dari peri di bahunya. Ikta juga mengatakan kalau pasukan penembak jitu Afgan berada di atas bukit. Jika Jin bergerak, maka dia akan mati. Sontak saja Jin auto bimbang dan ragu. Lantas Jin mengambil keputusan untuk menyetujui saran dari Ikta. Negosiasi pun berakhir dan Ikta bersama pasukannya mundur. Sementara Jin sangat kesal telah dipermalukan oleh Ikta di depan para pasukannya. Tidak lama kemudian, Yatori dihadang oleh pasukan hantu. Pria itu bernama Nirvagin dan kedatangannya untuk melawan Yatori. Sementara Ikta masih dalam keadaan pingsan karena terlalu lelah. Alhasil dimulailah pertarungan antara pengguna sesama pedang. Awalnya Nirvagin ingin merebut gelar Iksem dari Yatori, tetapi semuanya sirna. Yatori menunjukkan teknik pedang keluarga Iksem yang tidak terkalahkan hingga sang hantu kalah dalam duel. Yatori akhirnya membalaskan dendam Letnan Daikun, sementara Nirvagin telah meregang nyawa. Lalu Ikta dan yang lainnya kembali ke kerajaan Kachvarna dan disambut oleh Tuan Putri. Akhirnya Ikta Yatori bersama Haruma dan bom-bom Afgan selamat dari peperangan. Begitu juga dengan pasukan yang lainnya. Kemudian, Tuan Putri mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Mereka turut berduka atas rekan mereka yang tewas di dalam medan peperangan. Sementara, Jenderal Safida ditangkap di kerajaan dan dijatuhi hukuman mati. Saat malam hari, Putri memanggil Ikta untuk menemuinya di aula kerajaan. Tuan Putri meminta Ikta agar kalah dalam peperangan dan membantu kerajaan Kachvarna saja yang bobrok menjadi kerajaan yang kokoh dengannya. Hanya saja Ikta masih bimbang dengan pilihannya bergabung dengan militer. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Mungkin akan ada kelanjutannya dari jawaban yang satu ini di season selanjutnya.
Terima kasih buat yang menonton dari awal sampai akhir cuy. Mari kita simpulkan sedikit lah anime yang satu ini. Cerita anime ini nampaknya bertujuan untuk memamerkan keunggulan Ikta dalam menyusun strategi. Tapi terdapat beberapa faktor yang pada akhirnya cuy menyebabkan dia gagal mencapai tujuannya. Sumber masalahnya terletak pada cara anime ini sendiri dalam menjelaskan setting tersebut. Hal itulah yang akan membanjiri benak penonton dengan berbagai nama dan istilah asing. Penonton seolah tiba-tiba saja diberikan puluhan kepingan jigsaw puzzle dan meledak diharuskan untuk menyusun semua kepingan tersebut. Akan tetapi, penonton akan menyadari kehebatan MC melalui strategi perang yang diusungnya. Khususnya penggemar anime non-misteri, tiap kasus yang coba dipecahkan oleh Ikta hanya menambah kedekatan antar karakter saja. Namun aksi sang MC akan mampu memacu adrenalin para penonton yang masih penasaran. Jadi bagaimana cuy menurut kalian? Silahkan komentar aja di bawah tentang anime yang satu ini.